everyone, how are you today? Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua topik yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Di sini ada beberapa upaya dalam pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa supremasi hukum itu diartikan sebagai adanya kepastian hukum serta kedudukan yang sama di muka hukum, adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang harus ditegakkan, dan tidak ada sifat yang berat sebelah atau merugikan satu sama lain. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga penegakan HAM. Mengoptimalkan itu artinya menegaskan apa yang menjadi peran lembaga-lembaga penegakan HAM. Baik itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pemberantasan Korupsi atau KPK, maupun penegakan Komnas HAM dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bertujuan di sini untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik itu bertujuan untuk agar upaya penegakan HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak terjadi, sehingga di sini diminta agar pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik itu lebih ketat lagi berjalan atau lebih sempurna lagi berjalan untuk kedepannya. Yang kelima, meningkatkan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Ada di sini 3 yang menjadi prinsip kesadaran bernegara. Yang pertama, prinsip transparansi. Prinsip transparansi itu diartikan sebagai bahwa dalam membuat rancangan undang-undang harus bersifat terbuka, yang artinya antara DPR dengan Presiden dalam membuat perancangan undang-undang saling terbuka dan menerima masukan dari orang lain. Yang kedua, supremasi hukum. Supremasi hukum tadi sudah menjelaskan ya, bahwa supremasi itu diartikan sebagai adanya kepastian hukum atau keadilan dalam suatu masyarakat. Dan yang ketiga, prinsip profesionalitas, bahwa dalam membuat rancangan undang-undang itu harus ada hukum yang bermutu yang dibuat oleh pakar-pakar ilmu hukum maupun non-hukum dalam suatu masyarakat, sehingga dalam suatu masyarakat tercipta hukum yang berkualitas dan sempurna. Oke, di sini ada lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama dalam menegakkan hukum. Oke, yang pertama kepolisian. Kita tahu bersama ya bahwa kepolisian itu tugasnya untuk mengadili setiap pelanggaran yang mengancam nyawa manusia atau tentang pelanggaran asasi manusia, contohnya pembunuhan dan lain sebagainya. Oke, TNI. TNI tugasnya di sini melakukan penanganan yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Dan yang ketiga, KPK. KPK tugasnya di sini udah tahu ya. KPK itu bertugas untuk memberantas korupsi-korupsi yang terjadi di dalam suatu negara. Yang ketiga, lembaga peradilan. Lembaga peradilan juga memiliki fungsi utama dalam menegakkan hukum. Lembaga peradilan yang dimaksud di sini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bagaimana upaya dalam pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Oke,
upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ditarik atau sesuai dengan kesadaran manusia akan suatu negara. Pencegahan itu atau penanganan kasus pelanggaran itu dapat berjalan dengan baik dan akan berhasil apabila didukung oleh sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan pencegahan hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita sebagai manusia atau makhluk yang beradab atau manusia yang beradab harus memiliki sikap atau perilaku yang mencerminkan dapat mencegah atau menangani kasus pelanggaran HAM. Contohnya di sini tidak melakukan suatu kejahatan atau kriminal, atau tidak membuat orang lain, atau tidak melanggar atau mencabut hak-hak asasi orang lain. Oke, yang selanjutnya tugas. Di sini ada tugas 2, nomor 1 sampai 2. Ini harap dikerjakan secara sistematis dan rapi. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Good morning.